Tujuannya yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, dan yang terakhir celah cahaya. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi kesimpulannya untuk percobaan pemantauan cahaya pada cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.2. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan pemantauan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya cermin cembung ini dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau latak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kesimpulan percobaan pemantauan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantauan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak benda. Pertama, jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.